Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2. Pada pertemuan minggu ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-13, di mana untuk siang hari ini saya akan membahas tentang tema button di dalam pembuatan form. Nah, kalau pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya, ini kita membahas tentang pembuatan sebuah form. Form yang kita bahas itu menggunakan menu wizard, di mana dia sudah disediakan oleh sistem dengan template-template yang tentunya sesuai sistem ya. Seandainya Anda intinya tidak berkenan dengan template atau layout yang disediakan oleh sistem, maka kita bisa melakukan edit dengan cara mengklik kanan pada nama form tersebut, kemudian kita pilih design view. Nah, ternyata di dalam form itu ada banyak beberapa fasilitas yang akan kita bahas pada siang hari ini. Salah satunya adalah fasilitas button ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita melihat pada PPT pada siang hari ini, yaitu tentang pembuatan form yang ketiga, di mana membahas tentang sub button. Mungkin ada yang bertanya ya, button itu apa sih? Button itu adalah tombol yang biasanya ada di dalam form yang bertuliskan, mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada tombol simpan, kemudian ada tombol edit, ya, ada tombol tambah, ada tombol close form dan lain-lain. Dan untuk button ini tipenya ada dua, ya. Jadi ada yang bertuliskan teks, ada yang menggunakan model gambar. Nah, nanti tinggal tergantung kita dalam membuat desain formnya nanti lebih suka menggunakan tombol yang menggunakan teks, bisa dibaca tombolnya, atau menggunakan model gambar. Nah, untuk lebih jelasnya dan sedikit mereview dari beberapa materi sebelumnya, saya mungkin akan membuka kembali file jobs 2 yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Pilih tabel atau query untuk membuat form. Jadi sekali lagi, bahan dari pembuatan form itu ada dua, yaitu tabel dan query. Anda bisa menggunakan menu tabel atau mungkin bisa menggunakan menu query untuk membuat form yang Anda inginkan. Nah, ketika sudah kita buka, maka nanti di bagian sebelah kiri ini akan muncul tabel-tabel yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian bawah ini nanti akan muncul query-query yang sudah kita buat sebelumnya. Seandainya ini dikebawahkan lagi, nanti akan muncul form yang sudah pernah kita buat, yang kemarin-kemarin pernah bikin form, itu akan muncul di bawahnya query, seperti itu. Jadi sebelah kiri ini merupakan tampilan list dari file-file yang pernah kita buat sebelumnya ya. Nah, berikutnya kita pilih menu create, pilih yang form wizard di sini, diklik ya. Jadi kalau sudah pilih create ini, kemudian pilih form wizard, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk siang hari ini kita menggunakan tabel penjualan untuk membuat form. Nah, di sini kita pilih dulu list tabelnya, diklik, disorot tabel yang kita inginkan. Kalau sudah, nanti silahkan dipilih field yang diinginkan untuk ditampilkan di dalam form. Nah, seandainya fieldnya itu yang ditampilkan semua, ya tinggal dipilih saja yang tombol ini. Kalau Anda memilihnya satu persatu, gunakan yang ini, ya. Nah, kalau ingin mengembalikan dari ini ada kelebihan, ya misalkan dari selected fieldnya, saya menginginkan tanggal pesan sama tanggal kirim tidak dipakai, Anda silahkan sorot, klik tombol yang ini. Jadi bagian dua tombol ini untuk mengembalikan ke available field, sedangkan kalau ingin memindahkan dari available field ke selected field, silahkan pilih tombol yang di sebelah atasnya. Nah, ini untuk pemilihan field-field yang nanti akan ditampilkan di dalam form. Semoga sampai di sini mahasiswa KGP 19.2 sudah paham ya, dan sudah lebih ngerti mana field yang diinginkan. Nah, berikutnya klik tombol next.
Selanjutnya kita pilih layout yang nanti akan dipergunakan dalam pembuatan form kali ini. Pada pilihan kali ini kita pilih yang pertama, yaitu di sini kolumnar. Nah, kemudian kita lihat di sini kita pilih tombol next lagi. Kemudian beri nama form yang sudah dibuat, ya kita tuliskan formnya di sini, ya. Kemudian kalau sudah di sini nanti ada pertanyaan, apakah kita akan masuk pada tampilan ataukah yang kedua itu kita masuk pada desain. Nah, di sini kita melihat nanti pilihan ini akan menentukan apa yang kita tampilkan di selanjutnya. Nah, pada pilihan ini kita pilih yang langsung view-nya ya, langsung tampil. Klik tombol finish, ini adalah hasil sementara dari form yang sudah dibuat. Mengapa saya sebut sementara di sini? Karena bisa jadi Anda merasa tidak atau kurang sreg dengan tampilan layout yang sudah dibuatkan oleh sistem ini. Nah, kita bisa mengubah ya, mungkin dari sisi background warna, mungkin dari judul dan lain-lain, itu dengan mengklik kanan pada bagian nama ini ya. Seperti ini, pada bagian nama diklik kanan, terus pilih desain view. Maka nanti kita akan masuk ke tampilan desain view-nya. Ya. Nah, kembali ke sini, untuk desain view ini nanti Anda bisa mengubah sekali lagi untuk tampilan dari sisi background, untuk pewarnaannya, mungkin ingin disisipkan gambar, mungkin inginnya setiap input box dan ini ya, text box yang muncul di sini ini Anda berikan warna sendiri-sendiri, mungkin untuk font size-nya itu Anda ingin tentukan ukuran sendiri, mungkin untuk jenis hurufnya juga ingin menentukan pilihan sendiri. Nah, di sini bisa diubah semuanya. Nah, untuk yang paling penting pada siang hari ini, kita akan membahas tentang tampilan tombol, ya. Jadi di sini aktifkan menu desain, ya. Jadi ini menu barnya kan ada pilihan macam-macam ya, kita klik desain dulu, nanti akan muncul pilihan tool seperti ini, silahkan pilih yang button ya untuk menambahkan tombol simpan. Misalnya kita akan membuat sebuah tombol save ya. Nah, berikutnya kalau sudah klik tombol tersebut, letakkan pada form sesuai yang Anda inginkan, contohnya seperti ini. Kalau sudah, nanti akan muncul kotak dialog command button wizard. Ya, di sini kalau sudah muncul nanti kita akan melihat beberapa kategori dan action. Jadi kalau kita pilih record navigation ya navigasi, itu nanti action yang muncul itu ada find next, find record, ada go to first record, ada go to last record, go to next record ataupun go to previous record. Kalau kita pilih record operation, nanti di sini actionnya yang muncul beda lagi. Kita pilih form operation, action yang di sini juga beda lagi. Begitu seterusnya sampai ke yang paling bawah. Nah, dalam hal ini kita harus mencari dulu kalau ingin membuat tombol save itu masuknya di mana. Nah, ternyata ketemunya di sini, di record operation. Setelah pilih record operation, nanti action ini tinggal milih. Karena kita mau membuat save, tentunya dalam bahasa Inggris ya, kita pilih yang save record. Kan mau membuat tombol simpan tadi. Nah, kalau sudah, silahkan dipilih record operation, kemudian pilih save record. Nah, kalau sudah, sampai di sini nanti akan muncul pertanyaan. Ya, ini sampelnya seperti ini nih kalau jadi. Ini sampelnya. Kan kita pakai bahasa Inggris tadi ya. Di bagian teks ini kita bisa mengubah. Misalkan saya ingin memasukkan nama simpan, jadi saya tidak menggunakan bahasa Inggris ya, saya mengetikkan dalam bahasa Indonesia, tinggal saya klik di sini, saya ketik yang saya inginkan. Nah, tetapi sebaliknya jika saya menginginkan dalam bentuk gambar tombolnya, maka ini ada pilihan yang disediakan oleh sistem. Nah, seandainya Anda melihat gambar itu, kalau dicek ya, misal cek mark, nanti tampilan di sini sampelnya akan berubah.
sesuai gambar yang Anda tunjuk. Nah, seandainya Anda tidak terlalu cocok ya dengan kedua model gambar yang ada di sini, kita bisa klik tombol brush yang ada di sini untuk mungkin mencari tampilan gambar dari internet ya. Kita googling, mungkin kita mencari gambar yang cocok. Kalau save itu tombolnya mungkin gambar disket atau mungkin gambar apa ya di situ ya yang mungkin menunjukkan artinya sama atau konotasinya sama dengan yang kita maksud. Ya, mungkin gambar di internet lebih bagus-bagus seperti itu. Nah, kita bisa klik tombol brush yang di sini. Sedangkan yang di sini ini pilihan yang disediakan oleh sistem. Nah, kalau sudah, intinya ini hanya bisa memilih salah satu ya, apakah modelnya teks ataukah modelnya gambar. Kalau sudah, kita klik tombol next. Nah, berikutnya di sini kita lihat misalkan saya menggunakan teks, kemudian klik tombol simpan, kemudian next lagi. Nah, di sini diminta untuk memberi nama pada button tadi. Seandainya tidak diberi nama, menggunakan nama yang sudah ada di sistem juga tidak masalah, gitu ya. Jadi kemudian kita klik tombol finish. Nah, hasilnya kalau kita pilih di design view nanti tampak seperti ini. Nah, seandainya Anda ingin mengatur posisi dari letak tombol button tadi supaya mungkin agak ke atas atau bergeser ke samping atau diletakkan di bagian bawah, itu Anda bisa klik sampai keluar tanda ini, garis-garisnya, kemudian kita dragging, nanti akan muncul tanda kayak plus gitu ya, baru kita dragging, kita bawa ke tempat yang kita inginkan. Ya, jadi kalau ingin melakukan edit pada tombol itu, entah memperbesar atau memindahkan posisi letaknya, silahkan diklik dulu sampai keluar seperti ini, kemudian geser. Gesernya draggingnya menggunakan tanda positif tadi. Ya, jadi tidak boleh asal langsung digeser begitu, nggak bisa ya. Jadi harus tentukan dulu tanda positifnya muncul. Nah, kalau di view kan, ini kan tadi kita masuk ke desain ya, tampilannya masih seperti ini. Kalau di view kan, kita tinggal klik kanan, terus pilih form view. Maka nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana tentang pembuatan button simpan. Berikutnya, saya minta ini ada tugas untuk membuat tombol hapus, refresh form, dan close form. Nah, sekarang tambah hapus, refresh, dan close. Berarti 4 lagi ya. Yang simpan sudah. Nah, di sini kita pilih, klik kanan, design view lagi. Kemudian ini adalah button tambah. Jadi kita tetap pilih yang tadi. Silakan diklik menu desain, kemudian pilih button ya tadi ya. Pilih button, kemudian kalau sudah muncul kotak dialog seperti ini, silahkan kategorinya Anda pilih yang record operation. Kemudian karena kita akan membuat button tambah, berarti kita pilih yang add new record. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Ini berarti saya pilihnya yang teks, karena dituliskan. Dan sudah saya edit dalam versi bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Jadi di sini tidak menggunakan model gambar. Oke, ini button yang kedua sudah berhasil dibuat. Berikutnya kita membuat button yang ketiga, yaitu hapus. Untuk hapus tetap masuk ke kategori record operation, kemudian kita pilih delete record. Ya. Dan di sini saya tetap menggunakan model yang teks. Saya tulis dengan versi bahasa Indonesia, yaitu hapus. Nah, berikutnya button refresh. Untuk button refresh ini saya pilih form operation, kemudian pilih refresh form data, kemudian dipilih gambar di sini, ya, dipilih gambar. Kemudian kalau sudah nanti sama juga dengan close form. Ini sampelnya seperti ini, milihnya yang picture-nya yang stop, nanti hasilnya seperti ini gambarnya, sampelnya.
Dan kalau dihasilkan itu seperti ini. Jadi 3 button ini menggunakan model teks, kemudian 2 button ini menggunakan model gambar. Itu tadi untuk pembuatan formnya, ya. Jadi di sini kita melihat ada 5 contoh dalam pembuatan button. Nah, mungkin ada tambahan lagi di sini untuk membuat button find next. Jadi temukan setelah ini. Kita menggunakan record navigation. Jadi kita sudah mencoba 3 kategori ya kalau dilihat ya. Ada record operation, ada form operation, dan record navigation. Untuk record navigation karena kita mau bikin find next, berarti kita pilih action yang pertama. Nanti sampelnya seperti ini. Kita pilih yang picture nih. Ya, kebetulan ada gambarnya. Contohnya seperti ini, searching ya. Kemudian kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 ya, untuk teks, button teksnya, dan 3 juga untuk button gambarnya. Ya, kalau kita lihat di sini, untuk pembuatan form di sini cukup mudah, jadi tidak terlalu memberatkan atau tidak merupakan materi yang sulit ya. Mungkin yang perlu kita lihat dari button-button yang mungkin kita pilih di sini, bahwa ketika nanti Anda membuat sebuah button, tolong dilihat dulu fungsi atau pemakaian dari button tersebut. Kalau button itu sifatnya hanya hapus, kemudian nambah, kemudian yang lainnya lagi mungkin ada simpan seperti itu, maka ini kita bisa pilih yang record operation. Ini kan ada pilihannya ya. Jadi contohnya ini saja lah. Record operation ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 action. Yang pertama yaitu add new record, tambah data baru. Yang kedua delete record, menghapus. Yang ketiga duplicate record, berarti membuat duplikasi data ya. Kemudian kayak mengcopy seperti itu ya. Kemudian print record, berarti mencetak datanya. Save record, menyimpan data. Undo record, membatalkan data. Kalau membatalkan itu tergantung prosesnya. Misal, seandainya tadi Anda habis ngedit, nambahi, di undo, berarti nggak jadi. Ya, jadi di sini bisa jadi kita melakukan penambahan, bisa jadi melakukan edit, atau mungkin menghapus. Seperti itu bisa dilakukan undo, pembatalan sifatnya. Nah, ini tadi untuk record operation. Coba ya kalau kita lihat mungkin dari praktikumnya. Di sini kita buka job 2. Kita lihat tadi menggunakan form penjualan ya. Form penjualan untuk membuat desainnya di sini. Nah, seandainya Anda merasa tidak atau kurang cocok dengan desain yang ada, silahkan pilih desain view. Di sini ini bisa kita kasih properties mungkin dari sisi backgroundnya ini ya. Bentar, ini dilihat format. Di sini kita back color. Nah, silahkan diklik saja. Back colornya misalkan kepingin untuk warna seperti ini. Ya, kemudian di sini ada nama-nama ini kita klik. Kalau ingin semuanya diklik, tekan tombol shift yang ada di keyboard masing-masing. Kemudian ini mungkin ingin kita beri warna sendiri, misalkan seperti ini, biar kelihatan. Ya, kemudian untuk font weight-nya kita kasih bold misalkan. Nah, jadi agak tebal jadinya, ya. Nah, kemudian untuk nama pelanggan ini misal saya bikin agak tidak terlalu panjang seperti ini.
Nah, ini nanti bisa dikecilkan seperti ini. Nah, kemudian misalkan untuk judul sekarang, untuk judul di sini ini kita bikin seperti ini kita kebawahkan. Nah, form penjualan ya. Di sini kita copy misalkan, dipastekan. Nah, kemudian kita pilih form penjualan, kita tambahkan PT Angkasa Pura, Angkasa Raya, oke. Angkasa Raya 56. Nah, seperti ini. Kemudian backgroundnya ingin kita berikan colornya di sini, misalkan warnanya biar beda ya, biar beda itu kita berikan agak gelap misalkan, atau mungkin warna yang cenderung lebih ini ya, lebih baik lagi. Kemudian kita pilih yang shift lagi ke sana, kita senterkan. Ini pilihnya kalau untuk align ya, untuk align ini pilihnya center. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya itu lebih ke tengah. Kemudian untuk berikutnya kita pilih tambahan lagi backcolornya, saya berikan warna, nah seperti ini misalkan ya. Jadi ketika ditampilkan menjadi seperti ini. Ini contoh saja, seandainya nanti kita akan melakukan praktek seperti itu ya. Nah, intinya semua itu tetap harus berlatih, karena tidak mungkin kalau kita tidak berlatih itu bisa. Karena apalagi ini adalah mata kuliah praktikum. Jadi Anda tetap harus meluangkan waktu untuk praktek di sini ya. Nah, berikutnya jangan lupa pada akhir kuis, pada akhir materi itu saya memberikan kuis di sini. Ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama adalah tabel apa yang dipergunakan untuk latihan kali ini? Kalau Anda memperhatikan video ini dari pertama, pasti bisa menjawab. Kemudian yang kedua, tombol button apa saja yang dibuat? Nah, itu juga perlu melihat sekali lagi keseluruhan videonya. Kemudian ada berapa button? Ya, kalau tadi tombol button apa itu namanya, tapi kalau ada berapa button ini jumlah angka. Ya, intinya jumlah angka yang dibuat di sini. Ada berapa button? Field apa saja yang digunakan untuk membuat form kali ini tuh fieldnya apa saja. Kemudian ada berapa field yang digunakan untuk membuat form kali ini. Tentunya jawabannya juga dalam bentuk angka. Sekali lagi, kuis ini diberikan untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang saya berikan pada siang hari ini. Harapannya semua mahasiswa KGP 19.2 ini bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan paham, dan kemudian ikut berlatih ya, ikut berlatih untuk membuat form menggunakan properti dalam kali ini adalah button, sehingga form yang Anda buat itu tidak hanya tampilan tapi sudah bisa beroperasi seperti layaknya form pada umumnya. Jadi bisa menyimpan, bisa menambah, kemudian bisa melakukan edit, bisa menghapus, dan lain-lain. Nah, itu sementara dari kuis yang saya berikan, dan tidak banyak juga yang mungkin nanti menjadi tugas di sini. Harapannya tetap semangat ya, dan jangan lupa dalam pembuatan form itu sekali lagi saya bikin kesimpulan dulu sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa form itu bisa dibuat dengan menggunakan bahan dasar tabel maupun query. 1 ya.
Kemudian yang kedua, dalam pembuatan form kali ini, kita bisa memilih field yang ingin kita tampilkan. Bisa memilih, tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan menu wizard untuk membuat form. Jadi ini wizard itu adalah menu yang sudah templated. Kita sudah disediakan layout atau tampilan form sesuai sistem. Tetapi meskipun kita membuat dengan wizard, kita juga tetap bisa melakukan edit dengan masuk ke design view. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pada materi siang hari ini kita menambahkan button, yaitu tombol yang bisa dipergunakan untuk melengkapi fasilitas yang ada di dalam form yang Anda buat. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.